Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Zaidun Cik Len. Tinggalnya di Patani, selatan Thailand. Sekarang belajar di Universitas Negeri Yogyakarta di Indonesia. Sekarang ambil S1. Jadi saya ada sedikit mau wawancara dengan senior saya di organisasi Pemiti Jakarta, yaitu perkenaan dengan ambilnya Mas Alif ini dengan ambil studi di Indonesia, ingin belajar di Indonesia, atau sekarang Mas Alif masih proses untuk KKN itu apa? Skripsi ya, skripsi sekarang sudah mau skripsi. Jadi saya cuma ingin wawancara tentang kehidupan Mas Alif di sana dan juga kenapa harus memilih belajar di sini gitu ya. Boleh Mas Alif buat perkenalan dulu? Baik, terima kasih kepada kesempatan untuk Mas Edu menjemput saya wawancara pada malam ini. Perkenalkan, nama saya Alif bin Adnan. Sekarang masih kuliah di UII atau Universitas Islam Indonesia. Sekarang udah akhir, lagi proses skripsi. Masya Allah. Nah, Mas Alifnya tinggalnya di mana? Di Patani itu di mana? untuk di Patani itu saya tinggal di Haratiwat, selatan Thailand itu. Bagaimana suasana di sana itu Mas Alif? Kalau untuk suasana di sana itu hampir mirip dengan di sini karena mayoritas di sana itu Islam atau Muslim ya. Iya. Tapi kalau membandingkan pendidikan itu Iya. lebih aman di sini. Lebih aman di sini. Iya. Kenapa pikirnya lebih aman di Indonesia kalau pendidikan itu kenapa lebih aman di Indonesia? Ya. Karena kalau perbandingan pribadi saya itu lihat di Patani itu sangat mempersempitkan pikiran karena tidak bisa terlalu bebas terkait pikiran. Kalau di sini itu sangat-sangat aman karena kita bisa terbuka apa yang kita ditutupi oleh pemerintah. Iya. Awal kali Mas Alif buat putusan untuk sambung kuliah di Indonesia itu, apa yang membuatkan Mas Alif itu tertarik dengan negara-negara Indonesia? Atau kenapa Mas Alif harus belajar di Indonesia, harus menjadi anak mahasiswa Indonesia ini? Oh ya. Ya. Untuk pertama kalinya tertarik ya. Iya. Saya dapat informasi dari angkatan kakak-kakak ataupun senior yang pernah kuliah di Indonesia itu, Bu, cerita bahwasanya pengalaman dosen-dosen yang memberi ilmu itu sangat luas dan sangat menyampaikan tujuan apa yang kita ditargetkan. Karena itu sangat bisa kita lihat di banyak bisa toleransi terkait keagamaan dan bisa kita laksana terkait dengan hukum-hukum Islam itu sangat luas. Iya. Itu di Indonesia kan? Iya dong. Iya, Mas. Cuman Mak Alif bilang tadinya Patani itu jadi agamanya memang Islam. Iya, Islam. Agama Islam, terus bermazhab Syafi'i. Iya. Tetapi fikihnya sempit. Sangat sempit. Iya. Gak serupa dengan Indonesia. Kalau bilang gak serupa tuh hampir beda, Pak. Hampir beda. Iya, karena kalau di Patani itu mayoritasnya mazhab Syafi'i aja, gak ada mazhab Hambali, Maliki atau yang lain-lain. Jadi dalam mazhab Pak itu cuma mazhab Syafi'i yang di Patani itu ya. Terus bak pendidikan tadi itu jadi agak sedikit berbeda ya dengan Indonesia, sedikit berbeda. Terus ketika awal kali Mas Alif jejak di langkah di Indonesia itu, perasaan Mas Alif itu beda gak dengan di rumah? Sangkanya Indonesia itu seperti apa itu? Kalau jejak langkah awal saya ke sini, kalau melihat suasana itu hampir mirip dengan
negara Malaysia. Karena bahasanya tidak terlalu jauh berbeda, bahasa. lengkap juga hampir-hampir sama, tapi cuman ada juga yang sedikit-sedikit pakai bahasa Jawa itu yang agak sulit sedikit. Ya. Bagi anak Patani itu Iya, sulit. bagi anak, Oh iya. anak asing itu sulit. Iya, iya, iya. Terus ketika awal kali jejak langkah masuk ke universitas itu ataupun ke university. Mm-mm. Nah, kalau di sana itu ke university ya. Mm-mm. University itu terus awal kali di university itu bagaimana perkembangan antara pola pikiran kita itu terhadap ruang lingkup atau ruang kuliah di Indonesia ini. Ya, kalau terhadap pribadi saya terhadap suasana kelas itu sangat sulit karena biasanya orang Batam itu orang pemalu. Pemalu. Iya, Pemalu. iya, iya, itu benar Hampir kan? semua kan orang Batam ini hampir pemalu. Iya. Karena untuk mau mengadaptasi itu sangat susah karena kalau di Batam itu harus dijaga jarak antara lelaki dan perempuan. Jadi kalau di sini tuh bisa bergabung gitu. Nah itu yang paling sulit awal kali ke kelas. Awal kali ke kelas. Terus apa yang menjadi motivasi bagi Mas Alif untuk langkah demi langkah sampai akhirnya hampir lulus. Sekarang masih proses apa skripsi ya. Iya, apa yang menjadi motivasi bagi Mas Alif itu? Kalau motivasi bagi saya itu saya cuman kita jangan anggap kita nih pandai, Iya. anggap kita nih orang bodoh. Karena kalau kita anggap kita pandai, kita gak akan bisa kuliah lagi. Iya, peringkat guru itu. Iya. Iya, iya, terus? Iya, iya. Iya, saya paham enggak apa. Iya, iya. Iya, iya, iya. Terus? Motivasi bagi Pak Ali untuk kenapa aku harus lulus? Itu. Kenapa aku harus lulus? Oke, Mas. Ah. Untuk motivasi bagi saya ini saya lihat syukur bagi saya untuk bisa kuliah. Masih banyak lagi orang yang pengen kuliah tapi tidak bisa kuliah, tidak punya kesempatan. Iya. Orang yang ingin kuliah tuh kan banyak cobaan. Ada cobaan yang ada orang ortu atau gak punya uang. Iya. Yang pengen gak mau kuliah nih ada uang, tidak punya kesempatan. Jadi di situ saya pikir, kenapa aku harus kuliah? Karena ini orang gak terlalu kaya ialah bisa dibilangkan miskin, tapi Di tengah. iya tengah-tengahan. Tengah. Karena kalau kuliah pasti kita bisa buat orang tua kita bahagia. Bahagia. Iya. Itu motivasinya adalah orang tua. Iya, orang tua. Orang Kata tua. kuncinya orang tua. Orang tua ya. Terus masyarakat gitu Iya. ya. Ya. Jadi setelah daripada lulus di Indonesia ini, Mas Alif kira-kiranya apa lagi yang Mas Alif mau kerjain atau mau kuliah atau apa yang Mas Alif mau buat di setelah selesai perkuliahan ini? Oh, untuk setelah kuliah itu rencana saya pengen pulang dulu. Pulang Ya, di Patani. Awalnya kita harus lihat kondisi di rumah kita seperti apa, lalu Iya. kita membawakan ilmu yang kita dapat itu untuk berkembang di masyarakat iya. Patani. Iya. Nanti kalau kemisalannya ilmu yang kita dapat itu belum mencukupi, insya Allah saya akan kembali lagi ke Indonesia untuk menyambungkan S2. Jadi persoalan terakhir sayanya, apakah titik awal Mas Ali itu adalah rakyat Patani? Titik awal ya? Iya. Titik awal Mas Ali itu apakah Mas Ali usaha menghabiskan uang ataupun usaha rela jiwa raga demi berkuliah? Apakah titik awal itu adalah demi rakyat Patani? Iya, harus gitu. Karena kita di sini kan penuh dengan harapan oleh bangsa, oleh masyarakat. Jadi ketika kita lulus, kita harus memperjuangkan inspirasi masyarakat di rumah. Iya. Karena itu saya yakin setiap anak-anak Patani itu sudah janji kan
Iya. Ketika lulus tuh harus berkembangkan di masyarakat petani. Masyarakat petani, bantu Iya, rakyat. bantu. Iya, iya, iya. Bisa dibantu, bisa berani berkembang. Ya. Iya. Jadi kalau sepaham saya itu Mas Alif keluar dari rumah atau langkah kaki Mas Alif demi mencari ilmu, langkah gunung, langkah sungai untuk berada di Indonesia demi memperkorek atau mengambil seluruh ilmu yang lebih Mas Alif mendalami ilmu Mas Alif untuk menjadi Mas Alif yang lebih kokoh pada hari kemarin. Iya. Jadi Mas Alif bisa kuat, bisa gagah pada hari ini adalah satunya orang tua Iya. ataupun keluarga, duanya yaitu masyarakat. Iya, masyarakat. Yang penting Mas Alif berada di sini tidak bukan selain daripada keluarga dan masyarakat. Iya. Terima kasih Mak Alif pada malam hari ini yang memberikan sempat untuk saya bisa berwawancara tentang kehidupan Mas Alif, jejak langkah Mas Alif hingga hampir lulus di Indonesia, sekarang masih buat skripsi. Maka saya doain saja semoga cepat-cepat selesai terus memiliki istri dengan segera mungkin Amin, ya. amin, amin. Ya, maka tidak lewatkan masa, saya ucap terima kasih. Wabillah fisabilil haq wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, terima kasih Mane. Sama-sama, Mas. Oh, talah itu asik.